Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini alhamdulillah kita melanjutkan kajian rutin kita berkaitan dengan masalah hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan dalam amal. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bab yang baru, hadis yang berkaitan dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian daripada nilai keimanan. Babu hubbir Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian daripada iman. Bahkan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tanda sempurnanya iman. Dia tidak hanya sekedar bagian dari nilai iman, tapi dia adalah kunci untuk sempurnanya iman seseorang. Berangkat dari hadis yang ke-19 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian. Yang dimaksudkan tidak beriman di sini adalah, kata Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan adalah imanul kamil, iman yang sempurna. Artinya tidak dianggap iman yang sempurna, bukan maksudnya menafikan atau menanggalkan iman sama sekali sehingga dia menjadi kafir, sehingga dia keluar dari agama Islam. Tidak. Tapi yang dimaksudkan, tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku, sampai dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada semua manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini adalah merupakan hadis yang menegaskan, yang berkaitan dengan wajibnya seorang muslim untuk mencintai Rasul. Dan cinta kepada Rasul itu adalah tanda sempurnanya iman. Maka wajib bagi setiap kita muslim untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah dari Allah, perintah juga dari Rasul untuk mencintai beliau.
Maka jadilah kita pecinta Rasul. Jadilah kita insan-insan dan manusia seorang muslim yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin kita yang hadir di sini atau kaum muslimin secara umum, insyaallah mereka mencintai Rasul. Bagaimana mereka mengatakan nuhibbur Rasul, kami mencintai Rasul. Dan mungkin kita tidak akan dapatkan ada seorang muslim yang tidak mencintai Rasul. Ini nampaknya mustahil. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan. Ada yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia seorang muslim, orang yang beragama Islam. Tetapi secara umum mencintai Rasul adalah perintah, adalah kewajiban, adalah bagian daripada iman yang sangat mendasar. Maka hukumnya kafir atau kufur apabila seseorang tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagi pecinta Rasul, bagi kita seorang muslim yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa poin yang menjadi sebuah yang terus tetap kita lihat atau terus tetap kita perhatikan untuk diri kita yang berkaitan dengan cinta kepada Rasul. Apa itu? Pertama adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muslim. Jadi kalau dalam hati kita ada kecenderungan kepada Nabi, kecintaan kita kepada Rasul, penghormatan kita kepada beliau, pengagungan kita kepada beliau, ini nikmat dari Allah, karunia dari Allah, maka wajib untuk kita syukuri. Hadis yang tadi kita bacakan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan juga kepada semua manusia, siapapun dia. Ya, hadis ini menunjukkan bagaimana cinta itu adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan kita lihat bagaimana praktek para sahabat dalam mencintai Rasul. Dalam hadis sahih, seorang sahabat Abdullah bin Hisham meriwayatkan, menceritakan, satu saat kami, kata beliau, pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat bagaimana Nabi menggandeng sahabat Umar bin Khattab dalam safar, digandeng oleh Nabi sahabat Umar itu. Apa kata sahabat Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilaika min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasul, kata sahabat Umar, aku sangat mencintai Anda wahai Rasul, melebihi cintaku terhadap segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Kecuali terhadap diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, tidak wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai engkau mencintai aku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Ya, sampai engkau mencintai aku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Itu baru dikatakan cinta yang benar. Cinta yang benar kepada Rasul. Sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah, demi Allah, ya, la anta ahabbu ilaika min nafsi. Sekarang aku mencintai engkau wahai Rasul melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-an ya Umar, sekarang baru betul wahai Umar cintamu tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana sahabat itu diajarkan oleh Nabi, meletakkan cinta kepada Nabi itu seperti apa.
Ya, kecintaan kita kepada keluarga kalah. Kecintaan kita justru bahkan kepada diri sendiri pun juga di bawahnya. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Begitulah cinta yang diajarkan kepada beliau. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, bagi pecinta Rasul, kita juga harus memperhatikan agar kita ini sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar cinta ini terus tetap bersemi di hati kita. Cinta kepada Nabi itu terus tetap bersemi, subur, bersarang di jiwa-jiwa kita. Ya, cinta ini bahkan semakin besar kepada Rasul. Itu harus. Karena setiap kita ini tidak pernah bisa menjamin. Mungkin ada orang pada pagi hari dia beriman, sore hari menjadi kafir. Mungkin pada pagi hari dia membela sunnah Nabi, dia mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, mencintai Nabi, tapi pada esok harinya dia berbalik menjadi musuh Nabi, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat mungkin karena hati itu berbolak-balik. Maka bagaimana kita minta kepada Allah agar cinta itu terus bersemi dalam hati kita? Dan kalau sudah kita dapatkan cinta itu, maka dirawat, dipelihara. Dirawat dan dipelihara. Maka siapa yang merawat dan memelihara cintanya kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan cinta yang semakin subur, semakin besar kepada Rasul, dan dia nanti akan merasakan keindahan. Ya, dan dalam hati kita ini supaya ada semangat, supaya terus terdorong. Bagaimana cinta kepada Nabi ini terus kita hidupkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita upayakan semaksimal mungkin cinta itu terus untuk kita hidupkan. Ya, dan itu penting pada jamaah untuk kita perhatikan. Kenapa kita harus punya semangat, harus terdorong dalam jiwa kita untuk terus menghidupkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang mencinta Rasul, mencintai Rasul itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa di antara keutamaannya? Orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama Rasul di akhirat, di surganya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama Rasul di surga Allah. Karena setiap kita ingin masuk ke dalam surga, dan bahkan lebih daripada itu, aku ingin berkumpul dengan Rasul, bersama Rasul dalam surga. Ya, itu cita-cita kita semua. InsyaAllah demikian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat, pernah satu saat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'datta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Kau tanyakan tentang hari kiamat, tapi apa yang kau siapkan untuk datangnya hari kiamat itu? Karena yang paling penting itu bukan kapan kiamat datang, tapi yang paling penting apa persiapan kita untuk hari kiamat. Karena kiamat itu pasti datang, hari akhir itu pasti akan tiba, tapi persiapan itu yang paling penting. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasul, la syai', tidak ada sesuatu pun yang aku persiapkan kecuali illa uhibbullah wa rasulah, kecuali aku mencintai Allah dan juga mencintai Rasul. Kecuali aku mencintai Allah dan juga mencintai Rasul." Para jamaah, ungkapan laki-laki ini jangan difahami yang penting kita cinta Allah, cinta Rasul. Karena cinta Rasul, cinta Allah itu punya konsekuensi. Artinya dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, plus ada konsekuensi yang dia amalkan. Tidak hanya sekedar hiasan bibir, pengakuan dalam lisan kita, lalu kita mengatakan saya cinta Allah, cinta Rasul. Mana buktinya? Kosong dari bukti, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasul, terus ada bukti cinta tersebut. Itulah yang dimaksudkan oleh laki-laki itu. Ya, uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan aku juga mencintai Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta.
engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata sahabat Anas bin Malik ketika beliau mengisahkan cerita ini, dan beliau mengatakan, aku langsung mendengar dari Nabi ketika Nabi mengatakan, anta man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Betapa senangnya hati kami, betapa gembiranya jiwa-jiwa kami mendengarkan kabar dari Nabi tersebut. Semakin besarlah cinta kami kepada Nabi. Bagaimana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang lain semakin tumbuh cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena janjinya ada. Apa janjinya? Bersama Nabi di surga, dan Allah kumpulkan bersama manusia termulia. Dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mencintai Rasul, sebagaimana yang kita sampaikan pada pekan yang lalu, akan merasakan lezatnya nilai-nilai keimanan. Kita duduk di majelis ilmu, kita beribadah kepada Allah, kita menghidupkan masjid, memakmurkan dengan salat berjamaah, kita melaksanakan amal saleh dan amal-amal yang lain dari kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, itu terasa manis, terasa indah. Ya, capek itu tidak terasa, letih itu terhibur. Karena apa? Karena keimanan, nilai cinta kita kepada Allah dan nilai cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, di antara juga keutamaannya mencintai Rasul, mereka adalah orang-orang yang akan dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, siapapun yang mencintai Rasul, mereka adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Di beberapa riwayat itu disebutkan, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ziarah ke sebuah pemakaman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, aku rindu, kata Nabi, terhadap kawan-kawanku. Aku rindu terhadap sahabat-sahabatku. Lalu sahabat Anas bin Malik ada di situ dan mengatakan, ya Rasul, kami ini adalah sahabat Anda. Kami ini adalah bersama Anda. Siapa yang Anda maksudkan? Kata Rasul, yang aku rindukan adalah mereka-mereka yang dia mencintai aku, tapi dia tidak pernah bersama denganku, tidak pernah melihatku, tidak pernah bersua dengan aku. Ya, mereka adalah orang-orang yang mencintai diriku. Maka itulah teman-teman kita, kawan-kawan kita, kata Nabi kepada para sahabat. Dalam hadis atau dalam riwayat yang lain disebutkan, ya qaumun min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Mereka adalah satu kaum, yang satu kaum itu mereka beriman kepadaku. Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai aku, walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Maka merekalah yang dicintai oleh Rasul dan mereka yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sebuah keindahan. Makanya kita terus minta kepada Allah agar cinta itu bersemi di hati kita. Ya, bersarang di hati kita, cinta itu semakin besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian bagi pecinta Rasul yang juga harus kita ketahui, yang harus kita fahami, bahwasanya cinta kepada Rasul itu memiliki konsekuensi. Tadi yang sudah kita singgung, ada sesuatu konsekuensi yang harus kita tegakkan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai bukti dan hujjah. Itu adalah cinta yang asli, cinta yang sebenarnya, bukan cinta palsu, bukan cinta hiasan bibir, ungkapan yang tanpa makna dan arti, yang sia-sia. Ya, karena setiap ungkapan itu dituntut buktinya apa? Dituntut apa yang menjadi sebuah hujah terhadap ungkapan tersebut.
Maka begitulah ketika kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada konsekuensinya yang harus kita tunaikan. Apa di antaranya? Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wajtanibu ma nahaa anhu wazzajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Alla na'budallaha illa bima syara'a, dan tidaklah kita melaksanakan ibadah kecuali dengan syariat. Syariat yang diajarkan oleh Rasul. Apa yang disyariatkan, apa yang disunnahkan, apa yang ditunjukkan oleh Nabi dalam agama ini diikuti. Ya, semuanya itu diikuti. Itulah konsekuensi daripada cinta. Termasuk juga mendahulukan perkataan Nabi dibandingkan dengan perkataan yang lain. Termasuk perkataan sahabat. Kalau ada datang perkataan Nabi, kalau ada ungkapan dari Nabi dan sahih dan benar dan terbukti kesahihannya, maka itulah yang kita ambil. Perkataan yang lain disingkirkan. Ya, kecuali kalau kita ingin memahami perkataan tersebut apa maksudnya, itu tentu atas bimbingan para ulama. Tapi tidak boleh kalau ada sebuah perkataan manusia selain daripada Nabi, kemudian bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi, lalu perkataan selain daripada beliau lalu kita ambil, lalu apa yang datang dari Nabi disingkirkan, maka ini kebatilan. Dan ini tidak dikatakan orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi ini harus kita tunaikan dan harus betul-betul kita perhatikan. Ya, ketika kita ungkapkan cinta itu kepada Nabi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi pecinta Nabi juga harus memperhatikan dan harus memahami betul atau menyadari dan mengakui bahwasanya para sahabat Nabi itu adalah mereka yang paling sangat cinta dengan Rasul. Tidak ada sahabat atau tidak ada manusia yang paling cinta dengan Nabi, yang cintanya adalah cinta yang benar, prakteknya adalah praktek yang benar, ungkapannya adalah ungkapan yang benar, konsekuensinya diamalkan dan dipraktekkan, kecuali mereka para sahabat. Para sahabat itu tidak ada lawannya. Bagaimana cinta mereka kepada Nabi, itu tidak ada lawannya. Dan tidak ada yang menandingi cinta sahabat kepada Nabi, baik yang sebelum yang sebelum mereka atau yang sesudah mereka. Jadi tidak ada yang menandinginya cinta mereka para sahabat kepada Nabi. Ya, kita lihat para jamaah bagaimana Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan manusia yang paling aku cintai adalah Rasulullah, yang paling aku hormati, yang paling aku muliakan adalah Rasulullah, dan aku, kata beliau, tidak berani memandang Nabi lebih lama, itu tidak berani. Ya, tidak berani bertatap mata dengan Nabi begitu lama, itu tidak berani. Beliau langsung menundukkan pandangannya di hadapan Rasul. Di hadapan Rasul. Karena apa? Karena ungkapan cinta, penghormatan, memuliakan Rasul. Sehingga beliau mengatakan, kalau seandainya kalian bertanya kepada diriku bagaimana sifat Rasul, bagaimana fisik Rasul, maka aku tidak mengetahuinya, karena aku tidak berani bertatap wajah, bertatap pandang dengan beliau. Ya, karena pengagungan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sikap para sahabat kepada beliau, kepada Rasul. Kita lihat juga apa yang disampaikan oleh Urwah, Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan kepada orang-orang Quraisy. Apa kata beliau kepada orang-orang Quraisy? Kata beliau, aku sering mendatangi para raja, aku sering mendatangi kaisar-kaisar, pembesar-pembesar, aku sering mendatangi Kisra, raja-raja Najasyi, sering aku datangi. Tapi aku melihat bagaimana pengikut-pengikut raja itu, sikap mereka kepada rajanya itu tidak seperti sikap para sahabat kepada Rasul. Artinya penghormatan pengikut
para raja kepada rajanya itu kalah dibandingkan dengan penghormatan para sahabat kepada Rasul. Bagaimana penghormatan memuliakannya para sahabat kepada Nabi itu sangat luar biasa. Ya, bahkan Urwah bin Mas'ud pernah mengatakan, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludah dan jatuhlah ludah itu ke salah satu dari telapak tangan mereka para sahabat, maka telapak tangannya itu akan mereka usapkan ke wajah-wajah mereka dan ke badan-badan mereka, ya, karena cinta mereka kepada Rasul, penghormatan mereka kepada Rasul, dan mereka mengharapkan keberkahan daripada Rasul. Itulah karakter para sahabat. Ya, dan tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara kecuali para sahabat semuanya diam. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang meninggikan suaranya. Hanya sekedar meninggikan suara pun mereka tidak berani. Ya, nada suaranya lebih tinggi. Bahkan ada seorang sahabat berbicara biasanya ngobrol dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karakternya ini memang suaranya memang agak tinggi. Ya, karakternya memang suaranya agak tinggi, bukan karena kesengajaan, tapi karena memang kadang-kadang nadanya itu agak tinggi dan sering ngobrol dengan Nabi. Tiba-tiba turunlah ayat yang berkaitan dengan larangan meninggikan suara di hadapan Rasul. Lalu dia pun merasa ayat ini turun khusus untuknya. Lalu dia bertaubat mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul pun menghiburnya. Ya, dan Rasul menghiburnya bahwasannya dia tidak termasuk kelompok orang-orang yang demikian. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya begitulah mereka para sahabat, sikap mereka kepada Rasul. Dan tidaklah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu kepada para sahabat kecuali mereka langsung tunaikan, langsung dikerjakan. Tidak ada istilahnya instruksi dulu ataupun ya Rasul betul kayak gitu kira-kira, tidak. Ya, diperintahkan langsung ditunaikan. Walaupun mungkin sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mungkin akan merugikan harta mereka, akan merugikan sebagian daripada hak-hak mereka, tapi kalau itu datang dari Rasul, mereka tetap tunaikan langsung. Ya, itu karakter mereka para sahabat. Bahkan beliau juga mengatakan tidaklah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu kecuali para sahabat itu hampir berbunuh-bunuhan. Untuk apa? Untuk merebutkan bekas wudunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sikap mereka para sahabat kepada Nabi. Ya, dan itu tidak bisa tertandingi pengagungan mereka, kecintaan mereka. Tapi hal-hal seperti ini tentunya bagian-bagian secara khusus yang berkaitan dengan bekas wudu, ludah, itu khusus untuk Nabi. Tidak dibawa kepada selain daripada Nabi, termasuk sahabat. Kenapa dikatakan itu khusus bagi Nabi? Karena sahabat tidak ada yang mempraktekannya. Tidak ada yang memperebutkan ludahnya Abu Bakar, ludahnya Umar, Utsman, Ali, bekas wudunya sahabat yang lain. Tidak ada. Kenapa? Karena itu khusus untuk Nabi dan para sahabat faham itu. Ya, kalau mereka para sahabat tidak bisa dijadikan untuk diperebutkan bekas-bekas mereka, maka apalagi selain daripada mereka para sahabat. Ya, tidak ada. Maka adalah merupakan kesalahan yang besar. Penghormatan kepada alim itu harus. Menghormati guru itu iya, dan Islam memerintahkan. Ya, tapi batasannya ada, tidak melampaui batas, tidak lalu menganggap seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi. Ya, merebutkan bekas air minumnya, merebutkan bekas ceboknya dan lain sebagainya. Ya, bekas makanannya, bekas minumannya dan seterusnya. Maka cukup bagi kita mengambil berkah dari guru-guru kita dengan menjalankan apa yang dinasihatkan dari kebaikan dan mengambil ilmunya lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu berkahnya tentu lebih besar. Ya,
tentu lebih besar, karena berkah itu adalah kebaikan. Sepakat kita, makna berkah itu adalah kebaikan, dan Allah memiliki kebaikan tersebut secara mutlak, dan Allah berhak meletakkan kebaikan dimanapun. Dan kita akan anggap sesuatu itu baik kalau Allah telah menerangkan itu baik, dan kita tidak boleh meletakkan sesuatu itu adalah keberkahan kalau tidak ada kabar dari Allah, tidak ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para sahabat prakteknya sangat tepat, dan cinta mereka kepada Nabi sangat besar. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada intinya bahwasanya bukti dari cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan dengan konsekuensi yang ada, intinya adalah mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasul, mengikuti apa yang beliau bawa, mengikuti apa yang beliau tunjukkan dalam agama ini. Itulah sebesar-besar bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik taat kepada Nabi, meninggalkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau khabarkan, beribadah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh beliau, mengedepankan perkataan Rasul dibandingkan dengan yang lain. Itu semua yang dimaksudkan dengan sunnah. Kita ikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati. Jangan sampai sunnah itu kita tinggalkan. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita abaikan. Karena terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul. Apa yang diajarkan oleh beliau. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu bagi kalian terdapat uswatun hasanah, contoh yang terbaik dalam akhlak, dalam ibadah, dalam akidah, dalam menjalankan Islam, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah jelas, Rasul. Ya, timbangannya pun juga Rasul. Semua manusia wajib ikut beliau, termasuk sahabat. Sealim apapun orang harus ikut beliau, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah. Semua ulama-ulama mazhab berjuang, beristihad, bersungguh-sungguh bagaimana amalan mereka, fatwa-fatwa mereka ikut kepada Rasul. Ya, semuanya mengarah ke sana. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Ya, jadi bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul adalah mengikuti Rasul, yakni mengikuti sunnah. Maka jangan ditinggalkan sunnah itu. Karena siapapun yang meninggalkan sunnah pasti kena musibah. Siapapun yang meninggalkan sunnah ajaran Nabi pasti kena azab. Dan itu penegasan dalam surah An-Nisa ayat 63. Apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah mereka itu merasa takut, merasa khawatir ketika mereka menyelisihi Rasul, menyelisihi sunnah Rasul, ditimpa dengan fitnah, ditimpa dengan azab. Maka kadang-kadang satu daerah, satu negeri kena musibah, kekacauan dan lain sebagainya. Salah satu hal yang besar penyebabnya adalah meninggalkan sunnah. Apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, apa yang ditunjukkan oleh Rasul. Karena dalilnya jelas, ditimpa azab yang pedih dan terkena fitnah, dan dia hanyut dalam fitnah tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ada sebagian orang meninggalkan sunnah, tidak ikut apa yang diajarkan oleh Rasul, dan itu tentu dengan beberapa sebab.
ada penghalang-penghalang yang menyebabkan mereka itu jauh atau menyebabkan mereka itu meninggalkan sunnah. Di antara penghalangnya yang besar adalah karena kejahilan dan kebodohan terhadap sunnah, tidak faham, ya, tidak tahu tentang hakikat sunnah, tidak memahami bagaimana seorang muslim sikapnya kepada sunnah dan apa yang harus dia lakukan ketika dia berhadapan dengan sunnah Nabi. Apa konsekuensinya kalau ditinggalkan sunnah tersebut? Banyak mereka yang tidak faham, akhirnya ditinggalkan itu. Apa yang diajarkan oleh Nabi dianggap remeh. Bahkan sebagian mengatakan, cuma sunnah. Sunnah kan dikerjakan boleh, bagus, tidak dikerjakan dan apa-apa. Ya, jadi dia memahami sunnah sampai di situ. Makanya kalau kita bicara sunnah dari tadi, yang kita maksudkan apa yang datang dari Nabi, baik ucapan beliau, takrirnya beliau, persetujuan beliau, ya, syariat beliau, atau yang berkaitan dengan perbuatan amal beliau, baik dari Nabi ataupun dari sahabat. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan sunnah. Karena sunnah itu ada dari Nabi, ada juga dari sahabat. Sunnahnya sahabat itu mengikuti sunnah Nabi atas apa yang disepakati oleh para sahabat, menjadi sunnah yang diikuti oleh kaum muslimin. Jadi kejahilan dan kebodohan ini sebab utama. Dan kalau sudah jahil dan bodoh terhadap agama, terhadap sunnah, ini musibah terbesar dan sebab terbesar terjadinya kerusakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang jahil, orang yang bodoh terhadap agama itu dengan penyebutan yang sangat hina, sangat-sangat hina. Kalau seandainya ini ditimpakan kepada kita, na'udzubillah, karena Allah sebut mereka binatang. Ya, orang yang tidak memahami agama ini Allah sebut mereka itu binatang. Kata Allah, inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladina la yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sejelek-jelek binatang di sisi Allah, sejelek-jelek dan seburuk-buruk binatang di sisi Allah, Allah katakan binatang. Ya, kita kalau disebut binatang oleh kawan kita, marah kita. Ya, walaupun binatang yang paling bagus atau binatang yang paling ganteng, tetap kita marah. Ya, tidak suka kita, karena ini penyebutan jelek. Tapi Allah katakan mereka itu sejelek-jelek binatang. Siapa mereka? Mereka yang tuli, mereka yang bisu, yang mereka tidak tahu apa-apapun, mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami apapun tentang agama ini. Ya, mereka tidak memahaminya. Allah katakan mereka itu binatang. Maka para jamaah rahmati Allah, ini penyebutan yang jelek. Maka setiap kita muslim harus mengetahui yang berkaitan dengan sunnah, apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebab yang lain, ketika seseorang meninggalkan sunnah, tidak mengikuti sunnah karena mengikuti hawa nafsu, itu juga merupakan penghalang seseorang mengikuti sunnah. Hawa nafsu jadi tolak ukur, karena kadang-kadang hawa nafsu itu mengajak kita tinggalkan hadis, tinggalkan sunnah, tinggalkan ajaran Nabi. Atau kadang-kadang hawa nafsu itu menyuruh kita mengikuti sunnah kalau dia sesuai dengan hawa nafsu. Nah, kau boleh ikutilah itu hadis itu karena cocok, karena sesuai dengan hawa nafsu. Dan kata ulama, siapa yang mengamalkan hadis, siapa yang mengamalkan sunnah karena sesuai dengan hawa nafsunya, maka dialah orang yang dikatakan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti sunnah sebenarnya. Cuman ada sunnah itu pas dengan hawa nafsu dia, lalu dia ikuti. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dia, dia tinggalkan, tidak cocok. Ya, lalu dengan berbagai macam alasan dia tolak sunnah tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minuna hatta la yu'minuna ahadukum, ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya, mengikuti
apa yang telah datang dariku, kata Nabi. Ya, lima jitu bihi, terhadap apa yang telah datang dariku. Jadi hawa nafsu harus ikut apa yang datang dari Nabi, bukan apa yang datang dari Nabi sunnah itu ikut hawa nafsu. Dan Allah katakan orang yang mengikuti hawa nafsu dalam beragama adalah orang yang paling sesat. Wa man adallu mimman yattabi'a hawa'u min khairi hudam min Allah. Siapakah orang yang paling sesat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebab besar meninggalkan sunnah. Ada lagi sebab yang lain. Apa itu? Mengedepankan nenek moyang. Kalau bahasa kita, nek datuk jadi tolak ukur kebenaran. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dikedepankan perkataannya. Ya, mengedepankan itu. Nah, itu juga menjadi penyebab seseorang meninggalkan sunnah. Ya, dan Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 170, kebiasaan orang-orang kafirun di zaman dahulu ketika diperintahkan mengikuti yang apa turun dari Allah, wahyu dari Allah, lalu mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti apa-apa yang ada dari nenek moyang kami. Itu di antara sebabnya, dan banyak sebab-sebab yang lain. Pada zaman rahmati Allah, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita di atas sunnah, dan di hati kita senantiasa bersemi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kematian datang kepada kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersalah, yang terkurang tentu dari kedhaifan yang menyampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.